Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz, khair. Ya, Khair Ustaz. alhamdulillah. Jadi pada hari ini sepertinya besok udah mulai ujian ya. Iya Ustaz. Ya. Jadi ini adalah hari terakhir untuk pembahasan kita di dalam pelajaran fikih, dan sebelumnya kita membahas tentang masalah kitab qadha, yaitu peradilan. Ya, meskipun masih ada lagi yang Ustaz ingin jelaskan, akan tetapi kita masuk kepada bab yang terakhir saja, yaitu kitabus syahadat, yaitu tentang bab mengenai kesaksian. Ya, mengenai kesaksian. Dan sebelumnya bagi anak-anak Ustaz yang sebelumnya kan Ustaz sudah ada suruh ya untuk praktek, ya kan, untuk mengumpulkan praktek. Anak-anak Ustaz, mana suaranya? Iya Ustaz. Udah ya. Praktek apa Ustaz? Untuk Simulasi ujian Ustaz dari Google Form itu. enggak, yang dari Ustaz, yang Ustaz ada suruh tugasnya Disuruh yang apa hafal namanya, yang apa ya, itu. hafalan itu, kemudian Oh, surah hafalan. sama apa, Ya udah Ustaz. sama ringkasan, ya kan, catatan. Nah, bagi anak-anak Iya, Ustaz Ustaz, yang belum menulis. mengumpul, ya Ustaz harapkan untuk bisa dikumpulkan, ya. Yang belum, Udah kan Ustaz? yang belum, ya, yang belum, ya, ya. Kalau sudah, ya tidak perlu lagi, ya. Ya, pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai kitabus syahadat, yaitu tentang kesaksian, asy-syahadah. Ya, secara bahasa asy-syahadah artinya berita yang pasti. Ya, berita yang pasti, dan ini diambil dari kata al-musyahadah, menyaksikan. Karena yang namanya asyahid, saksi, itu menceritakan apa yang dia lihat. Ya, seorang syahid, seorang saksi, itu dia menceritakan apa yang dia saksikan. Nah, kemudian secara yang dimaksud dengan asy-syahadah, ya, persaksian, ya, kesaksian. Yang dimaksud dengan kesaksian di sini menurut para ulama fuqaha, ya, bahwasanya kesaksian adalah menyampaikan berita, ya, menyampaikan berita tentang hak untuk seseorang, ya. Kesaksian menurut fuqaha adalah menyampaikan berita tentang hak untuk seseorang
ya, tentang hak untuk seseorang atas seseorang di majelis peradilan, ya, atas seseorang di majelis peradilan. Ya, kesaksian adalah menyampaikan berita tentang hak untuk seseorang atas seseorang di majelis peradilan, atau mengabarkan apa yang diketahui, ya, oleh saksi dengan lafaz khusus, atau mengabarkan apa yang diketahui oleh saksi dengan lafaz khusus, ya, yaitu dengan perkataan aku bersaksi atau aku melihat dan yang semakna dengannya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan kesaksian. Ya, memberitakan atau mengabarkan apa yang diketahui oleh saksi dengan lafaz yang khusus. Nah, hukum daripada kesaksian ini, ya, di mana memikul kesaksian ini bukan pada hak Allah, ya, yakni kesaksian ini adalah hak sesama manusia dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, tahammulus syahadat fi ghairi haqqillah fardu kifayah. Ya, memikul kesaksian ini bukanlah hak Allah, ya, akan tetapi ia adalah hak manusia dan hukumnya adalah fardu kifayah. Bila sebagian sudah memikulnya, bila sebagian sudah menjadi saksi, maka hal itu sudah mencukupi yang lain, karena tujuannya itu sudah terwujud. Nah, bila tidak ditemukan, ya, bila tidak ditemukan kecuali satu orang yang sanggup memikulnya, ya, apabila tidak ditemukan kecuali hanya satu saja, ya, kecuali satu orang yang sanggup memikulnya, maka kesaksian itu menjadi hukumnya fardu ain, ya, hukumnya menjadi fardu ain. Gimana? Ya, apabila tidak ditemukan kecuali satu orang, ya, yang sanggup memikulnya, maka ia menjadi fardu ain. Enggak ada yang bisa menjadi saksi, karena memang yang ditemukan saksi itu cuma satu. Maka orang yang satu ini, ya, dia hukumnya fardu ain. Kalau dia, ya, dia wajib menjadi saksi, ya, karena cuma dia yang tahu, ya, hanya dia saja. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Ya. Nah, adapun membuktikan, ya, menunaikan kesaksian itu, membuktikannya di depan hakim, maka fardu ain atas siapa yang memikulnya bila dia dipanggil untuk menunaikannya. Karena sangat besar, ya, ancaman dari Allah SWT bagi siapa yang menyembunyikan kesaksian, ya, dan ini menunjukkan akan kewajiban menunaikan kesaksian itu bagi siapa yang memikulnya ketika dia diminta untuk itu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Al-Baqarah ayat 283. Dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian,
Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Nah, untuk kewajiban memikul, menunaikan kesaksian itu disyaratkan agar tidak ada bahaya yang akan menimpa saksi. Lalu apabila saksi menghadapi bahaya pada kehormatan, pada hartanya atau jiwanya atau keluarganya, maka disebabkan hal ini, maka dia tidak wajib menjadi saksi. Karena kalau dia menjadi saksi, ini akan bisa membahayakan ya pada harta, jiwa atau keluarganya, karena ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Atau maknanya tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya orang lain. Ya, dan tentang kesaksian ini pensyariatannya itu jelas, telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' ya para ulama. Ya, banyak dalil-dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, At-Tolak ayat 2, Al-Baqarah ayat 283, At-Tolak ayat 2, Al-Baqarah ayat 282, ya, dan juga dari hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menyebutkan ini, seperti Nabi mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu wajib atas pihak penggugat dan sumpah wajib atas siapa yang mengingkari. Ya. Nabi SAW bersabda, syahidaka aw yaminuh, dua saksimu atau sumpahmu. Nah, kemudian ada 5 syarat. Ya, syarat-syarat saksi yang kesaksiannya diterima. Ada 5 ya. Syarat-syarat saksi yang kesaksiannya itu diterima. Ada 5. Ya, agar supaya saksi itu diterima kesaksiannya ada 5 syarat. Yang pertama Islam. Jadi kalau ada orang kafir dia bersaksi maka tidak diterima kesaksiannya. Ya, meskipun dia jujur. Ya. Ya, Islam, dan ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 282. Ya, wa ashhidu dawai adli minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Orang kafir itu bukan orang yang adil. Dia bukan orang yang saleh. Dan juga di dalam firman Allah, mimman tardawna minasyuhada, di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi. Nah, orang kafir itu bukanlah orang yang diridhai. Ya, kesaksian orang kafir dari ahli kitab berkenaan dengan wasiat dalam keadaan safar karena darurat itu bisa diterima. Ya, kesaksian orang kafir dari ahli kitab berkenaan tentang wasiat dalam keadaan safar karena darurat itu bisa diterima. Ya, hal itu manakala tidak ada saksi selain mereka. Nah, ini yang pertama, Islam. Syarat saksi itu kesaksiannya diterima, yaitu Islam. Dikecualikan tadi kesaksian ahli kitab yang kafir ya, berkenaan wasiat dalam keadaan safar karena darurat. Nah, ini bisa diterima. Nah, yang pertama tadi adalah Islam, kemudian yang kedua adalah dewasa dan berakal. Jadi anak-anak meskipun dia soleh, ya, dia tidak bisa diterima kesaksiannya. Ya.
Karena anak-anak itu belum sempurna akalnya. Ya. Namun kesaksian anak-anak pada luka secara khusus antara mereka, yaitu antara anak-anak, maka kesaksiannya diterima. Lebih khusus bila mereka belum berpisah. Ya, manakala kalimat mereka itu sepakat. Demikian pula tidak diterima kesaksian orang gila. Orang gila nggak bisa diterima kesaksiannya. Orang yang lemah akal, orang yang mabuk, itu nggak bisa diterima kesaksiannya. Ya, karena kesaksian mereka itu tidak bisa memberikan faedah. Ya, suatu keyakinan yang keputusan hukum diberikan berdasarkan tuntutannya, tuntutan melalui kesaksian orang gila, orang yang mabuk. Nah, jadi anak-anak kecil itu nggak bisa diterima tadi ya kesaksiannya, kecuali ya tadi yang saya sebutkan kesaksian anak pada luka yang khusus di antara mereka. Ya, ini ketika mereka itu sepakat, terlebih lagi lebih khusus lagi apabila mereka itu anak-anak ini masih berkumpul di situ. Nah, maka kesaksiannya bisa diterima. Kemudian yang ketiga, syarat saksi yang kesaksiannya diterima adalah yang ketiga berbicara. Ya, ketiga berbicara. Maka karenanya kesaksian orang bisu itu nggak bisa diterima, meskipun orang yang bisu itu isyaratnya bisa difahami. Ya, isyaratnya hanya diterima terkait dengan hukum-hukum yang khusus. Ya, dengannya saja karena darurat. Akan tetapi bila orang bisu itu dapat menunaikan kesaksian dengan tulisan tangannya, jadi orang bisu, ya, bisa dia menjadi saksi dengan apa? Tulisan tangannya, itu bisa diterima. Karena apa? Tulisan tangan itu mewakili kata-kata, ya, mewakili kata-kata, ya, berbicara ya. Jadi orang yang bisu nggak bisa diterima meskipun isyaratnya bisa kita fahami, kecuali dengan apa? Dengan tulisan tangannya. Ya, orang bisu itu menulisnya, membuat kesaksian itu dengan tulisan tangan, karena tulisan tangan ini mewakili kata-kata. Kemudian yang keempat, ingatan dan keseksamaan serta keterjagaan. Maka kesaksian orang yang lalai, ya, kesaksian orang yang terkenal pikun, ya, terkenal lupa, ya, yang terkenal salahnya, yang terkenal banyak salahnya, itu ditolak. Kenapa? Karena ucapannya itu sulit dipercaya. Karena ada kemungkinan kesaksiannya ini berasal dari kekeliruannya. Namun bila lupa dan salahnya sedikit, maka kesaksiannya tetap diterima. Karena tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, tidak ada manusia yang bebas dari lupa. Tapi kalau memang dia terkenal dengan pikunnya, lupa dan banyak salahnya, kesaksiannya itu nggak bisa diterima. Orangnya itu lalai, nggak bisa diterima. Kemudian yang kelima adalah memiliki pribadi yang saleh. Maka kesaksian orang fasik itu tidak diterima. Ya. Kesaksian orang yang fasik itu tidak diterima. Nah, ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, wa asyhidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Dan orang yang adil itu adalah orang yang agamanya itu lurus, yang tidak ada kebimbangan, punya kepribadian yang baik, melaksanakan perkara yang wajib dan yang sunnah,
menjauhkan dirinya dari perkara yang haram dan juga yang makruh. Nah, ini orang yang adil, orang yang saleh. Ya, kemudian anak-anak Ustaz, mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kesaksian, yang pertama, bahwa wajib bagi saksi mengetahui apa yang menjadi kesaksiannya, sehingga dia tidak boleh bersaksi dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, ini yang pertama. Jadi bersaksi dengan apa yang dia ketahui, bukan dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Kemudian yang kedua tidak diterima kesaksian seorang bapak untuk membela anaknya. Tidak diterima kesaksian seorang bapak untuk membela anaknya. Dan begitu juga sebaliknya, tidak diterima kesaksian seorang anak untuk membela ayahnya. Karena apa? Karena adanya tuduhan memihak. Ya, demikian juga kesaksian salah seorang dari pasangan suami istri untuk membela pasangannya. Ya. Namun kesaksian atas keburukan mereka, ya, antar keburukan suami dan istri, itu dapat diterima. Ya, ini ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dua pihak yang bermusuhan, ya, dua pihak yang bermusuhan, kesaksian salah seorang dari mereka atas keburukan yang lain itu tidak diterima. Ya, dua pihak yang bermusuhan, kesaksian salah seorang dari mereka atas keburukan yang lain itu tidak diterima. Juga kesaksian orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya, ya, dari kesaksiannya, atau menepis mudarat dari dirinya dengan kesaksiannya, ini juga tidak diterima. Adapun permusuhan karena agama, ya, permusuhan karena agama, ya, karena seorang itu ahlul bid'ah misalkan, menyimpang dari agama, nah ini kan ada permusuhan karena agama, maka tidak menghalangi diterimanya kesaksian, sehingga kesaksian seorang muslim atas keburukan orang kafir itu diterima. Dan begitu juga kesaksian ahlus sunnah atas ahlul bid'ah itu dapat diterima. Karena permusuhan yang ada itu permusuhan karena agama. Ya, ini dia. Kemudian yang keempat, wajib bagi saksi memberikan kesaksiannya dengan benar, meskipun terhadap orang yang paling dekat kepada dirinya. Tidak boleh condong, ya, sebelah, yaitu pilih kasih. Kemudian yang kelima, diterimanya kesaksian atas kesaksian karena hajat menuntut hal ini. Akan tetapi dengan syarat saksi asli berhalangan, baik karena sakit atau mati atau alasan lainnya, ditambah dengan kesolehan saksi asli dan saksi cabang secara bersamaan. Ya, kemudian tidak diterima kesaksian palsu. Kemudian selanjutnya, saksi tidak boleh mengambil upah atas kesaksiannya. Akan tetapi bila dia tidak mampu berjalan kaki untuk datang ke majelis hakim, maka dia berhak mengambil ongkos transportasi. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, jumlah saksi yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai dengan objek kesaksian.
ya untuk urusan zina, homoseks, maka tidak diterima saksi yang kurang dari 4 orang saksi laki-laki. Kemudian yang kesembilan, dalam menunaikan lafaz kesaksian tidak disyariatkan, tidak disyaratkan mengucapkan saya bersaksi atau saya telah bersaksi. Bahkan cukup hanya dengan berkata misalnya saya melihat ini dan ini, atau saya mendengar ini dan yang sepertinya, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan yang demikian itu. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi